Makanya orang yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan itu langsung dicuci, dibersihkan, kemudian didekatkan dengan ibunya, langsung minum ASI eksklusif. Subhanallah. Bukan susu sapi, Pak. Seandainya langsung dikasih S2 nama atau SGM atau Nutrilon, barangkali kalau dipanggil sama mamat tak bapak tak, ani kan susu sapi, wati tapi alhamdulillah kita minum ASI. Iya. Nah kita sehat begini tuh karena ibu tak, ASInya ibu tak. Tidak ada yang kalah ASI, Pak. Air yang diciptakan oleh Allah selain daripada air Zam-Zam. Iya, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Ditambahkan ilmunya, diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Yang belum dapat jodoh semoga dipertemukan jodohnya oleh Allah. Yang sudah mendapat jodoh semoga ditambah lagi, ditambah rezekinya oleh Allah. Yang kencang aminnya itu mau sekali nih. Dan senyum juga. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul syiyam, syahrul tilawah wa syahrul maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita memuji Allah karena alhamdulillah kita sudah berada pada malam 29 di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Bersyukur semoga 28 Ramadan yang kita lalui ini semoga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudaraku yang hadir di sini tentunya ya ini adalah tamu-tamu pilihan Allah. Jadi kita ini dipilih-pilih oleh Allah. Ya, ingat dulu Pak, waktu tahun 2 tahun, 1 tahun 2 tahun lalu kita itu sholat secara terbatas, bahkan tidak sholat. Nah sekarang ini ya, kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Makanya bersyukur karena alhamdulillah kita mendapat kebebasan untuk melakukan ibadah sholat di bulan Ramadan. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nabi Rasul yang diutus oleh Allah sebagai, dalam Al-Qur'an disebutkan basyira wa nazira. Basyira, Nabi yang membawa berita gembira. Wa nazira, sekaligus pemberi peringatan bagi umat manusia. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Ada 3 perintah Allah di dalam Al-Quran yang menurut ulama kita ketiga perintah ini tidak bisa dipisahkan antara perintah yang satu dengan perintah yang lainnya. Selalu berbawaan, beriringan, tidak boleh salah satunya, harus dua-duanya beriringan. Yang pertama kata ulama kita yang tidak bisa dipisahkan, atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita juga harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh salah satunya. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu. Apa saja yang dibawa Rasulmu ikutilah. Ini firman Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Jadi atiullah wa atiur rasul, dua-duanya harus beriringan, tidak boleh salah satunya. Kemudian perintah yang kedua yang tidak bisa dipisahkan menurut ulama kita, aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakatmu. Nah, utamanya zakat fitrah kita, Bu. Jangan lupa zakat fitrah, zakat harta, semua zakat. Ya, keluarkan.
Kenapa utamanya zakat fitrah? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan, puasa Ramadan seseorang itu mu'allakum." Apa itu mu'allakum? Tergantung bainas samai, antara langit, wal ard, dan bumi. La yarfa'u ilallah, tidak sampai kepada Allah illa kecuali bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib hukumnya kita keluarkan, ya. Kemudian perintah yang ketiga yang tidak bisa dipisahkan pada menurut ulama kita yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini, anishkurli wali walidain. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah engkau juga kepada kedua orang tuamu. Tidak bisa dipisahkan juga ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Sembahlah aku, kata Allah. "Alla ta'budu illa iyyah." Jangan cari sembahan selain aku, kata Allah. "Wa bil walidaini ihsan." Dan hendaknya engkau berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Nah, ini Allah yang berfirman ini. Jadi sembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Yang apabila orang tuamu sudah berada dalam perawatanmu, pengawasanmu, ya. Jadi kalau orang tua itu, Pak, tabe saudara-saudaraku yang masih mempunyai kedua orang tua, ya, rawat baik-baik. Ya, karena biasanya orang tua kita itu semakin ditambahkan umurnya, dikurangi nikmat-nikmatnya. Itu sunnatullah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu. Siapa yang dipanjangkan umurnya, dikurangi nikmat-nikmatnya. Nikmat penglihatan kurang, nikmat pendengaran kurang, nikmat pengecapan kurang. Bahkan kita punya intuisi juga kurang. Nikmat merasa, ya. Jadi harus kita betul-betul menghormati dan menghargai kedua orang tua kita. Karena biasanya kalau kita hidup bersama kedua, dan wajib ini, wajib hukumnya. Kalau laki-laki itu wajib dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan tidak. Sebab Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak dari diri seorang wanita atau perempuan?" Kata Nabi, yang paling berhak atas diri seorang perempuan adalah suaminya. Kemudian Nabi ditanya lagi, siapakah yang paling berhak atas diri seorang laki-laki? Kita ini adalah ibunya. Jadi yang paling berhak sama kita ini adalah ibu kita, bukan istri-istri tak. Kenapa? Karena terkadang ketika kita hidup bersama orang tua kita, ini minta maaf Bapak Di, Ibu Di, harus sabar, Ki. Biasanya orang tua itu, ya namanya juga orang tua, kita harus sabar. Iya. Biasanya bertanya kepada anaknya, pertanyaan yang sama diulang-ulangi dalam satu waktu. Contoh ini. Dia lihat nih anaknya ambil handuk, mau mandi. Nah tanya, "Anak, mau kemana?" Karena anaknya dia ambil handuk, mau mandi. "Mama, sebentar, saya mau pergi kuliah." Tuh. Sudah itu keluar lagi dari kamar mandi, sementara pakai baju, dia lihat lagi anaknya, dia tanya, "Anak, mau kemana, Nak?" "Mau pergi kuliah, Mama." Sama pertanyaannya itu, Pak. Sebentar dia lihat ambil kunci motor, dia kasih keluar motornya, bertanya lagi orang tuanya, "Anak, mau kemana?" Di sini mulai naik emosinya. "Mau ke kuliah, Mama." Itu hati-hati. Fala takul lahuma uffi. Ini sambungannya ayat ini. Fala takul lahuma uffi. Jangan berkata kepada kedua orang tuamu. Wala tanharhuma. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Dede mama, dede bapak. Tidak boleh. Iya. Itu berdosa besar kita itu. Tidak boleh seorang anak suaranya lebih besar daripada suara kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tua tak panggil Ki, ini tolong saudara-saudaraku ini yang masih mempunyai ibu dan bapak,
beruntun sekali Ki, masih ada surgata itu. Itu surgata itu ibu dan bapak kita. Jadi kalau dipanggil Ki, rendahkan suaramu. Umpama dipanggil, ani, iye, mama, kan begitu, lebih rendah. Wati, iye, bapak. Nah, jangan dipanggil, anto, apa mak? Kenapa kamu? Itu ini yang biasa anak-anak lakukan. Makanya Al-Quran sudah tahu, fala taqul lahuma uffi, jangan berkata kepada kedua orang tuamu, wala tanharhuma, jangan bentak keduanya, wa qul lahuma qaulan karima, dan hendaknya engkau berkata qaulan karim, perkataan yang mulia kepada kedua orang tua. Rendahkan. Wafid lahuma janaha zulli minar rahmati, ini sambungan ayatnya, ayat berikutnya. Dan rendahkanlah dirimu, rendahkanlah suaramu di hadapan kedua orang tuamu. Dengan apa? Minar rahmati, dengan penuh kasih sayang. Jadi tidak boleh kita pandang orang tua kita, tidak boleh itu. Haram hukumnya kalau kita baik sama orang, sementara orang tua kita tidak baiki, kita abaikan. Kan banyak begitu Pak, dia baik sama bosnya, dia baik sama pimpinannya, dia baik sama atasannya, dia baik sama teman-temannya, tapi sama orang tuanya kok dong? Banyak yang begitu. Nah Ustadz, orang tuaku saya simpan di panti jompo, bukan pembantu yang rawat Ustadz, bukan jadi pembantu, asisten rumah tangga ji, ising kamma ji. Apa bedanya asisten rumah tangga dengan pembantu? Bahasanya ji itu beda. Kayak tonji banjir dengan genangan air, sama ji Ustaz, bukan banjir ini, genangan air, sama ji. Iya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi hati-hati kita sama orang tua. Ridallahu rida fili walidain. Ridanya Allah tergantung bagaimana ridhonya ibumu dan ridhonya bapakmu. Jadi kalau mau ki selamat, mau ki sukses, mau ki bahagia, kalau mau ki selamat, maka selamatkanlah kedua orang tuamu. Mau ki bahagia di kemudian hari, maka bahagiakan ibumu dan bapakmu. Insya Allah kehidupanmu di kemudian hari akan bahagia. Mau jadi kehidupanmu jadi seperti raja, jadikan ibumu, bapakmu, ibumu seperti raja. Insya Allah kehidupanmu nanti akan seperti raja. Begitu. Ini agama kita bagus sekali mengajarkan. Jamaah rahimakumullah. Pernah seorang pemuda bertanya kepada Nabi. Ya. Saya sengaja angkat ini tema Pak, karena luar biasa ini. Seorang pemuda bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahakkun nasi bihusni sahabati. Ya Nabi, ya Rasul, kalau saya mau berbuat baik, ini, kalau kita mau berbuat baik selaku seorang anak, maksudnya anak laki-laki kita ini, ya Rasulullah, kebaikanku saya berikan kepada siapa dulu? Saya tujukan kepada siapa dulu? Saya peruntukkan kepada siapa dulu kebaikanku? Apa jawabannya Nabi? Qala ummuka. Kalau kau mau berbuat baiklah dulu kepada kedua ibumu itu, kepada ibumu. Kemudian si pemuda ini bertanya lagi, qala summa man? Setelah ibu ya Rasulullah, saya berbuat baik kepada siapa lagi? Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, ummuka, dengan ibumu. Berbuat baik kok sama ibumu dulu, jangan sama yang lain. Dua kali nih. Nih tolong ini saudara-saudaraku, anak-anakku yang di belakang dengar baik-baik ini ya, supaya kita tambah hormat, kita tambah sayang kepada kedua orang tua kita, kita muliakan kedua orang tua kita. Ingat Ki, surga itu ibu dan bapak kita. Kemudian ditanya lagi, qala summa man? Setelah ibu siapa lagi ya Rasul? Qala ummuka. Berbuat baiklah kita kepada ibu tak. Masya Allah, sama ibu. Qala summa man? Tidak puas si pemuda ini, dia bertanya lagi, ya Rasulullah, setelah ibu siapa lagi? Abuka. Berbuat baik sama bapakmu. Masya Allah. Berapa ibu? Berapa ibu? Berapa bapak? Saya ulangi, berapa bapak? Berapa ibu? Kita yang bilang itu? Saya tidak bilang tuh. Ya 3 kali disebut ibu. Malak nama. Artinya apa? Mintalah ridhonya kedua orang tuamu. Kenapa ibu 3 kali disebut? Kenapa bapak 1 kali? Oh ternyata ada kajiannya Pak, tidak sembarang. Agama memang kita itu mengajarkan, jadi Rasulullah itu sudah tahu.
Yang pertama, perjuangannya seorang ibu ini, karena 3 kali disebut namanya. Ketika ibu mengandung kita 9 bulan lamanya, subhanallah, bayangkan 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo dalam perutnya ini. Perjuangannya seorang ibu, makan tidak nikmat, tidur tidak nyenyak, berdiri susah, duduk pun gelisah, serba salah. Begitu perjuangannya seorang ibu. Tidak sampai di situ, masih ada lagi perjuangannya yang lebih berat. Ketika ibu melahirkan kita, tadi di sanda cerita porno, ibu mengeluarkan kita. Kita tahu dari mana? Dari tempat yang kecil, saluran yang kecil, bukan cerita porno ini. Keluar 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, bagaimana ini sakitnya? Tempat yang kecil ini, saluran kecil. Kira-kira bagaimana? Tanya istri tak bagaimana perasaannya. Saya anakku pak yang pertama, kedua saya lihat, anak ketiga saya tidak lihat melahirkan. Karena suster dengan dokter bilang, lihat nih pak bagaimana. Saya tanya istriku bagaimana perasaan tak? Apa dia bilang? Seperti tulang-tulangku meremuk semua. Perjuangannya seorang ibu. Tidak sampai di situ, masih ada lagi perjuangannya. Wa fisaluhu fi amaini. Ketika orang tua kita yang namanya ibu, dia menyusui kita wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah bertambah lemah. Jadi kita ini bisa sehat, bisa kuat, itu karena apa? Karena air susunya ibu tak. Subhanallah, ASI namanya, ASI eksklusif. Makanya orang yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan itu langsung dicuci, dibersihkan, kemudian didekatkan dengan ibunya, langsung minum ASI eksklusif. Subhanallah. Bukan susu sapi pak. Seandainya langsung dikasih S2 nama atau SGM atau Nutrilon, barangkali kalau dipanggil sama mamat tak bapak tak, ani kan susu sapi, wati tapi alhamdulillah kita minum ASI. Iya. Nah kita sehat begini tuh karena ibu tak, ASInya ibu tak. Tidak ada yang kalah ASI pak, air yang diciptakan oleh Allah selain daripada air Zam-Zam. Iya, subhanallah. Jadi muliakanlah kedua orang tua pak. Terus bagaimana perjuangannya seorang ayah? Perjuangannya seorang ayah, subhanallah, tidak kalah penting. Bagaimana penderitaannya ayah? Kita tidak lihatnya dia orang tua tak. Tolong ini anak-anakku, seandainya kau lihat orang tuamu tidak tega kok. Orang tuamu biasa dari pagi sampai pagi banting tulang cari apa ini? Cuan. Iya. Kita tahu cuan. Bahkan ada yang pak, subhanallah, itu nelayan dari pagi 3 hari, 4 hari, bahkan ada yang satu pekan di tengah lautan, pelaut 1 bulan di lautan. Untuk apa? Untuk anak-anaknya supaya dia lihat tersenyum, supaya kita semua tersenyum. Bisa kau pakai baju baru, bisa kau pakai sepatu baru, seragam baru, tas baru, ada HP-mu yang baru, orang berlebaran, kau juga berlebaran. Itu karena apa? Perjuangannya bapakmu. Terkadang bapakmu direndahkan. Biasa orang tua kita direndahkan, biasa dicaci, karena ini je. Untuk apa? Untuk senyumanmu semua, supaya kau tersenyum. Bahkan terkadang bapak kita dikontak fisiknya. Iya, dihina. Begitu luar biasanya bapak. Makanya subhanallah, berdoa ki, semoga setiap tetesan keringatnya bapak itu dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah. Iya. Subhanallah. Jadi janganlah kita mengabaikan orang tua. Biar bagaimana hebatmu, biar bagaimana jagomu, tingginya pangkatmu, jabatanmu, gelarmu, masih jauh lebih hebat kedua orang tuamu. Apalagi yang namanya ibumu. Al-jannatu tahta aqdami ummahati. Surga itu terletak di bawah telapak kakinya ibumu. Jadi jangan bohongi lagi ibu kita. Coba kita renungkan ini. Berapa banyak dosa-dosa sama ibu kita. Berapa banyak dosa-dosa sama bapak kita. Itu saja dosa-dosa itu sudah bebannya sudah berat sekali kita pikul. Dan tidak cukup dengan istighfar dosa begitu. Harus kita cium tangannya, harus kita cium kakinya, dan kita minta ampun kepada Allah. Seraya kita berkata, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku ya Allah, seperti keduanya menyayangi aku di waktu kecil. Mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan ini menggugah hati kita, bahwasanya orang tua kita itu yang mengambil peran yang andil dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa jadi seperti sekarang ini.
bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi guru, bisa jadi pengusaha, bisa jadi pedagang. Bukan karena hasil usaha kita, tetapi lebih dari itu, doa-doanya bapakmu, doa-doanya ibumu ketika dia sujud dalam sholat tahajudnya, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjadi orang seperti sekarang ini. Allahu a'lam bisawab. Sayanglah orang tua kita, hormatilah kedua orang tua kita, insya Allah akan turun ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.